Aku tadi di habis babak pertama aku bilang, menit pertama kita pressing, Jepang langsung hilang bola. Iya. Di menit terakhir juga kita pressing, Jepang hilang bola. Kenapa enggak semua dari 15 menit pertama kita coba pressing? Yang mereka Gibran main lawan Cina, lawan Jepang mungkin lebih baik lagi nih Bang. Harusnya. Saya pikir nih ya, Harusnya. habis mereka mengatasi Cina nih, tapi kok di luar kendali seperti kok saya bilang malah low block, mereka malah parkir bus ya kan, nggak menyerang keluar. Malah saya bilang kok ini lapangan miring. Coach Carrasco pernah menyampaikan juga pendapat di forum bicara bola bahwa Romeni sebenarnya bukan striker yang ini ya. Dibuktikan Bukan malam target ini dia. bukan target man sebenarnya kan. Dan Kita nggak dibuktikan punya malam ini sebenarnya. gimana peran Romeni sendiri oleh Sangat sulit hari ini dia. Tadi aku bilang dia sendiri susah banget dia bisa main. Kita harus ada teman, sama dia di depan. Mau nggak mau kita pakailah 2 striker harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Para sahabat sepak bola, saya Ferry Kodrat alias Ferkot akan kembali menemani teman-teman bicara bola untuk membahas tentang sepak bola Indonesia. Kita bangga Indonesia dengan heroiknya mampu menggulung Cina 1-0 dan melangkah ke putaran keempat. Tapi itu bukan pertandingan terakhir. Pertandingan pamungkasnya adalah atau pertandingan ke-10 Indonesia melawat ke Jepang. Seharusnya Indonesia bisa bermain lebih baik di Jepang sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Coach Patrick Kluivert ya, bahwa dia berambisi untuk bisa menang dari Cina dan menang dari Jepang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Jepang lebih tangguh dari kita, harus kita akui. Jepang di sini menang 4-0 dan di Jepang sendiri gawang kita yang dikawal oleh Aimel Audero kebobolan dengan setengah lusin alias 6 gol. Ini menurut saya suatu penutup pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menurut saya memprihatinkan ya. Karena bisa jadi juga ini refleksi ke depan kita mau bermain seperti apa. Kita menghadapi tim yang tangguh seperti Jepang. Di putaran keempat nanti kita juga akan bertemu dengan tim-tim yang tangguh juga. Jadi harusnya melawan Jepang motivasi lebih tinggi, kita harus bisa meraih kemenangan. Kalaupun memang kita sudah pasti lolos, janganlah dianggap itu sebagai pertandingan yang nothing tulus. Itu saya nggak setuju. Harusnya Indonesia harus tetap bermain dengan skuad tenaga, gimana caranya bisa meraih kemenangan atau draw, ataupun kalau menang tidak sedahsyat ini ya 6-0. Oke, bersama saya malam ini saya ditemani oleh 2 coach yang menjadi legenda sepak bola Indonesia yang namanya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa bicara bola. Saya kedatangan Coach Wasiatul Akmal yang kita kenal sebagai dulu bek kanan ya. Dan satu lagi Coach Christian Carrasco, striker yang Spiderman. Ini dong. Ini dong jaring dulu dong. Kalau jaring kan jaring. Masih kelihatan mukanya Iya. topeng. Coach, malam ini ada setengah lusin. Ya, Bang. Gawang Aimel Audero bobolan. 1 oleh Kamada menit ke-15 dan menit ke-51, lalu oleh Kubo menit 19, Morishita menit 55, Mochino menit 58 dan Soya menit ke-80. Siap. Ini di luar ekspektasi saya juga. Artinya bahwa Indonesia bisa kebobolan sedahsyat itu. Artinya ketika waktu kita akan menghadapi Cina, kita menurunkan 4 pemain binaan di klub Liga 1. Artinya kita bermain luar biasa saat itu. Nah, malam ini Kluivert menurunkan 2 pemain binaan Liga 1. Artinya seluruh pemain adalah pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa. Ya mungkin itu alternatif Kluivert untuk memilih pemain itu karena melawan Jepang. Ya. Ya, Untuk mengatasi Bang. untuk mengatasi. Tapi ternyata tidak bisa mengatasi meskipun Kluivert terlihat bermain tadi kalau ibaratnya dulu
bermain dengan parkir bus ya, Parkir bus, 5-4-1. Iya, low block. Dan 5 di belakang itu semuanya pemain binaan Belanda ya. Iya. Di sana semua ya. Dan ternyata juga Emil Audero yang ketika lawan Cina lebih banyak santainya, kali ini dia lebih harus jatuh bangun untuk bisa mengawal gawangnya sampai akhirnya bisa kebobolan 6 gol. Artinya nggak kuasa juga menahan gempuran dari Jepang. Secara keseluruhan coach WA, saya panggil WA ya. Iya. Gak ada lagi kan? Gak ada lagi ya. Gak ada lagi. Maksudnya WA udah gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Ya kan? Artinya, kalau IS kan ada Indra Safri, Iya. Duan Setiawan bisa, ya kan? WA ada tapi warna agung. Chat dong, chat. Chat dulu. Jadi gimana coach? Salah kerusuhan keseluruhan permainan tim kita tadi coach? Baik bang, saya sepakat ya bang ya. Di luar ekspektasi nih. Iya. Saya mau review lagi kembali kita dalam pertandingan kemarin lawan Cina. Iya. Kita pikir nih, nggak jauh-jauh beda deh, Iya. ya kan? Iya. Seperti mungkin juga kita malah pengen mereka, maaf ya bang ya, nothing tulus, tapi nothing tulusnya bukan nothing tulus. Adalah nggak ngelepas gitu bang, maksudnya Iya. sesuai dengan game plan waktu lawan Cina gitu loh. Mereka main dengan apa adanya sebelumnya gitu kan. Nah mereka fokus dengan yang mereka game plan main lawan Cina, lawan Jepang mungkin lebih baik lagi nih bang. Harusnya. Saya pikir nih ya, Harusnya. habis mereka mengatasi Cina nih, tapi kok di luar kendali seperti kok saya bilang malah low block, mereka malah parkir bus ya kan, nggak menyerang keluar. Malah tadi saya bilang kok ini lapangan miring, ya kan miring sebelah lapangan sini. Saya bilang udah Jepang majuin aja deh gawangnya di tengah gitu loh kan, kalau bisa main setengah lapangan, ya kan. Tapi ya akhirnya kita keluar menyerang, akhirnya nggak ada lagi berkembang gitu loh, nggak ada progresnya gitu kan. Malah kita tertekan terus gitu. Tadi juga sempat banyak bicara juga sama coach Carrasco, kenapa nggak, maksudnya kita banyak rotasi pemain yang belum jam menitnya bermainnya coach ya, dan mereka bisa lebih lebih jauh lagi, mereka bisa mungkin ada pengalaman. Patrick Kluivert juga coach bisa melihat sejauh mana mereka bisa mentality mereka bisa main dengan timnas. Ya, tapi juga akhirnya tadi cuma Beckham aja kalau nggak salah yang main dari pertama, kan? Sama bang, saya juga tadi di luar ekspektasi gitu loh. Saya pikir mereka bisa mengatasi, mereka bisa main lebih enak lagi, main enjoy kelihatan, malah nggak kelihatan sama sekali. Iya, soalnya ketika kita menang lawan Cina, supporter kita, masyarakat sepak bola kita kan berbekal optimisme. Iya kan, artinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul, kan, betul. Kan waktu lawan Jepang. Betul bang. Ya, gimana coach Carrasco kalau melihat tadi permainan Indonesia secara menyeluruh coach? Yang pertama Cina beda jauh dari Jepang. Begitu ya. Beda jauh. Kualitas. Bukan Cina kayak dulu ya. Yang kedua yang tadi coach bilang sama. Menurut saya harusnya pertandingan ini kita pakai yang pemain yang belum main sebenarnya ya, karena memang kita nggak cari poin hari ini ya. Iya. Kita udah lolos ke putaran keempat. Jadi menurut saya putaran keempat lebih penting dari pertandingan ini. Dari awal sih memang sebenarnya kita udah tahu kalau lawan Jepang sangat sulit dapat poin. Iya. Ya kan? Kita harus realitas. Kita masih terlalu jauh dari Jepang. Jadi pasti kita mau nggak mau ya kalah ini ya. Memang kita nggak mau kan, sebenarnya nggak mau, tapi harus realitas ya. Jepang sangat luar biasa mereka main. Yang kedua, Kluivert juga pakai pemain terbaik kita dan pasang 2 pemain, Kevin sama kapten kita yang udah kartu kuning. Satu lagi nggak bisa main di putaran keempat kan. Jadi itu memang bikin pemain juga nggak 100%. Takut, ya kan? Sebenarnya kalau mungkin ada bola 50-50 yang kita selidikin bahaya karena kena kartu kuning nggak bisa main di putaran keempat kan. Jadi harusnya dia keluarin pemain itu. Jadi harusnya hari ini nggak main. Dan coba yang pemain-pemain baru yang belum main sebenarnya, biar nanti di putaran keempat kalau ada pemain yang biasanya inti cedera atau apa sesuatu yang terjadi bisa pakai pemain yang lain. Tapi ya dia pakai pemain tim A sebenarnya bisa dibilang ya. Tapi ya terlalu respect juga sama Jepang. Kalau mau ya dari awal udah keluar main bebas lah. Kita coba sesuatu yang belum bisa. Kan aku di habis pertama aku bilang, menit pertama kita pressing, Jepang langsung hilang bola.
Di menit terakhir juga kita pressing, Jepang hilang bola. Kenapa enggak semua dari 15 menit pertama kita coba pressing? Malah kita defense ya. Kita hilang bola langsung kita mundur di belakang setengah lapangan. Iya, itu bikin yang pernah pemain bola bisa rasain ya. Kalau kita punya tim lawan yang terlalu hormat ke kita, aku percaya diri 200%, bukan 100%. Aku bisa bikin sesuatu yang tidak pernah dibikin tapi berhasil. Jadi Jepang kita bisa lihat gol yang dia kasih nomor 10 itu yang kapten dikasih bola atas dia. Itu semua terjadi karena mereka terlalu percaya diri. Itu Indonesia bikin sesuatu, bikin begitu supaya Jepang main seperti itu. Kalau kita lebih berani, nggak apa-apa kalau kita kalah, tapi kita harus coba. Ya, tapi tadi saya lihat di setor belakang Coach WA. Di sebelah kiri kita lihat tadi ada Dan James ditaruh ya kan di babak pertama ya Dan James Sartenis Dan James di tengah kita lihat tanpa Rizky Ridho ada Hapnar ada Ices terus ada Mas Hilger ya kan di kanan ada Kevin Dix ya artinya ini udah pemain Eropa udah yang ada grade tinggi nih ya kan pengalaman semua nih kan ya Dix kan dari Copenhagen ya kan udah ini main pemain hebat semua nih ya kan tapi saya lihat tadi belakang kita malah mudah banget dibaca. Mudah banget. Apalagi yang saya yang malu. Mau ngomong jadi gak enak. Yang saya tadi agak terkejut ketika si gol ketiga tadi si Kamada. Yang lewatin dia, Mas. Bisa ngelewatin begitu. 3 orang. Benar 3 orang bisa Ices lewat, Hilger lewat. Yang dicip bolanya. Iya, bola tuh dicip. Aku lebih kaget di gol kedua. Gol kedua. Karena gol kedua itu dari ruang ganti dong. Oh gitu ya. Kalau corner iya, memang itu dari pelatih memang. Iya. Kan pelatih yang kasih instruksi kalau arah corner yang main pendek harus keluar 2 pemain bukan 1 dong. Iya. Kalau keluar 1 ya bikin yang tadi 1-2 udah selesai. Iya. Kalau 2 pasti dia kalau main pendek pasti langsung crossing. Gak mungkin dia 1 lawan 1 ya kan? Ya itu. Gol pertama juga salah dari posisi dari pemain belakang salah. Dari pemain yang masuk ke kota kan nggak ambil jadi dia bisa heading sendiri kelihatannya semua dari miss ada miss di belakang semua nih miss di pertahanan. Tapi kan biar gimana juga miss itu kan bukan hanya berawal dari pertahanan tapi kan dari tengah kita lihat tadi kita tidak melihat adanya kontribusi yang hebat dari seorang si Joey Polipesi dan Tom Haye. Bahkan Tom Haye tadi saya lihat Tom Haye itu sudah mati angin dikawal oleh kayak Susano. Iya, sama Endo ya. Jadi itu udah Tom Haye udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi makanya sektor tengah udah tidak. Iya, karena mobilitasnya nggak ada sama sekali. Pemain belakang kita pegang bola, gelandang diam. Apa yang terjadi? Buang bola ke depan. Romani sendiri di depan nggak mungkin dia bisa kontrol bola dan lewat 4 pemain. Iya. Yang bola yang dia kontrol, sorry coach. Yang dia bola yang berhasil kontrol, pemain gelandang juga nggak datang bantu dia, jadi hilang bola. Iya. Nggak ada support. Satu jantung permainan itu ada gelandang. Tadi kita gelandang kita mati habis semuanya. Nggak ada. Tadi juga Christian juga bilang, Coach Akmal selalu bola long ball. Akhirnya Romanis nggak ada yang support hilang bola. Kenapa nggak ada koneksinya? Ya kan koneksi di depan, koneksi di tengah ada Tom Haye sama Pelupesi yang bisa supply bola ke depan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada supply bola. Terus yang catatan saya juga nih. Coach Mas Hilger ini kan 2 kali dimainkan Kluivert nih. Pertama waktu kita dikalahkan Australia 5-1. Sekarang dimainkan lagi nih. Sekarang kalah 6-0. Berarti dengan Hilgers ya kan kita sudah kalah udah kebobolan 11 gol. 11 gol betul. Kalau waktu Rizky Ridho dimainkan, Rizky Ridho ya. Waktu itu Rizky Ridho kan tandemnya kan sudah Ices, Rizky Ridho dan Hapnar ya. Dia waktu itu kalau jadi starter, dia waktu itu dia melakukan 2 kali clean sheet sama dalam 2 laga. Iya. Kan luar biasa artinya. Ya mungkin Rizky Ridho nggak bisa main karena ada cedera ya kan. Tapi maksud saya Hilger ini kan pemain yang menurut saya termahal nih di tim nasional yang harganya bisa mencapai kalau tidak salah ya harga jualnya itu 100 sampai 135 miliar. Artinya termahal ini tim kita tim mahal punya nih. Iya kan? Artinya dengan permainan tadi kok nggak kelihatan tim mahal ini. Bahkan coach tadi sempat joke ke saya, kok kayak Indonesia mainnya kayak SSB gitu kan. Ya kan artinya kok ada kayak SSB artinya didikte oleh Jepang. Iya kan ya coach. Ya kan ini yang saya sayangkan itu. Artinya kok endingnya kok nggak bagus ya. Endingnya tidak melambangkan Indonesia tuh tim kuat nih gitu loh. Yang jadi nanti akan timbul pertanyaan,
pantas nggak sih Indonesia ke putaran keempat menurut coach dengan permainan seperti ini? Ya ini juga kita mau dibilang pantas juga sulit ya. Maksudnya kita ini bang, oke kita kemarin habis dapat putih nih, ya kan udahlah jangan sampai hitam, ya abu-abu dikit nggak apa-apa. Ini kan langsung ke hitam, ya kan jauh banget perbedaannya nih warnanya nih. Ya maksudnya dikit-dikit lah gitu loh ya kan ya. Tapi bagi saya ini mungkin cikal bakal untuk bekal mereka nih bang buat persiapan buat round berikutnya nih. Ini banyak banget evaluasinya. Tadi ya saya sepakat sama Bang Ferry tadi dari belakang nih, ya mudah-mudahan ya head coach Bang Patrick Kluivert bisa buka mata lah ya, ya kan bisa buka mata si abang satu ini nih, yang main belakang ini jangan apa ya, tadi Hilgert pemain termahal nih, banyak dari situ juga. Terus saya lagi tadi antisipasi Yakub dari kanan gitu, Yance diturunin ke kanan nih, dia kan biasa ofensif, ya kan. Saya pikir tadi mungkin saya tadi bilang apakah Asnawi, ya kan apa siapa ganti kita nggak tahu, ya dia habis dari situ semua jebolnya. Coach Carrasco pernah menyampaikan juga pendapat di forum bicara bola bahwa Romeni sebenarnya bukan striker yang ini ya. Dibuktikan bukan malam target ini dia. bukan target man sebenarnya kan. Dan dibuktikan malam ini gimana peran Romeni sendiri oleh sangat sulit hari ini dia. Kan tadi aku bilang dia sendiri susah banget dia bisa main. Kita harus ada teman sama dia di depan. Mau nggak mau kita pakai lah 2 striker harus, karena dia nggak bisa dia lawan 4 pemain, 3-4 pemain Jepang. Nggak mungkin dia bisa kontrol balik barang lewat 1, 2, 3 gol, nggak mungkin. Makanya pertama aku bilang dia bukan striker Moni yang suka main di kota 16 kan, dia selalu ke kiri, dia main di situ ya. Tapi kita butuh striker seperti itu, karena mau nggak mau kita kalau ada, biasanya Indonesia punya sayap ya, sayap kiri, punya kecepatan kan, kita sekarang nggak ada. Tapi kalau ada juga kita itu pemain butuh pemain yang di dalam kota 16 kan, kalau crossing kan, ya kita itu sekarang yang saya tadi agak lihat starting list ya kan, 11-nya nih tidak ada Egy, Kambuaya dicadangkan, jadi Beckham dimainkan, ya kan. Kenapa tidak coba kemarin kan? Menurut saya ketika lawan Cina mereka lagi on fire nih. Betul. Artinya Egy lagi bagus lawan Cina, Kambuaya lagi bagus. Kenapa nggak itu dulu dimainkan untuk menjadi tandemnya si Romeni, ya kan? Ya kenapa nggak itu? Kenapa tuh mengubah langsung ke Yance yang turun dan si Beckham putra, ya kan? Yang tadi aku bilang, kalau Kluivert kan mantan pemain striker dong, berarti dia tahu apa yang butuh striker. Dia dulu main, jadi dia tahu apa sebenarnya yang butuh. Saya waktu saya main, saya kontrol bola dan harus ada 2-3 pemain yang saya bisa kasih. Tapi kita nggak lihat ini. Long pass, kontrol, dia balik pada. Nggak ada siapa dia bisa harus muter balik, susah banget. Nggak bisa. Jadi singkatnya tadi kasihan Romeni ya. Kasihan hari ini, kasihan memang. Bermain sendiri ya. Kasihan banget dia. Nggak ada support sama sekali. Dan tadi ditanya ke coach kalau pantas atau enggak Indonesia masuk di putaran. Pantas dong. Kalau main bola itu 90 menit, stop, ada pertandingan lagi. Kita beda lawan. Beda semuanya sebenarnya. Jadi kita udah masuk di situ, pantas memang masuk. Tapi ini sebenarnya dikit ya, bisa dibilang kita ada majuan, tapi jangan terlalu sombong. Karena ada tim yang lebih bagus dari kita. Jadi kita masih kita harus kerja lebih keras lagi supaya bisa masuk Piala Dunia yang pertama. Yang kedua nanti di sana ketemu timnas lebih kuat daripada Jepang. Coach Indonesia jangan terlalu overconfident gitu ya, jangan sombong overconfident maksudnya ya. Jadi ini terakhir lawan Jepang. Kira-kira tadi analisa coach terakhir ya, pendapat coach Indonesia lawan Jepang tadi gimana penampilan Indonesia? Ini secara singkat aja. Memalukan, ngomong aja terserah aja, memalukan lah, memprihatinkan lah. Kalau bagi saya sebagai pelatih ya Bang ya. Sebagai pelatih dan ya saya kecewa gitu loh. Tapi kita nggak tahu nih kalau untuk dari faktor pelatih mereka Patrick Kluivert seperti apa. Kalau bagi saya sendiri, ya saya kecewa. Kecewa. Sama. Kecewa. Bukan sama pemain. Iya. Betul. Karena ini memang instruksi dari pelatih. Aku juga nggak keras sama Kluivert nggak. Tapi semua pelatih punya strategi ya. Kecewa sama pelatih dong itu ya. Iya. Kecewa, memang karena kita bisa lihat sendiri kalau kehilangan bola, kita langsung turun. Itu kelihatan dong. Gitu. Kenapa
Nggak di langsung depan main aja lah. ofensif aja ya. Iya, depan aja. Kita udah kalah 6-0 mau apa lagi? Lebih bagus kita berani Oke. dan kalah 6-0 daripada kita di belakang nggak bikin sesuatu yang baru gitu. Oke. Karena kalau kita lolos atau di putaran keempat, kita juga lawan tim kuat dong. Iya. Jangan sampai di putaran keempat main seperti hari ini. Semua ke belakang enggak. Kita harus cari poin langsung kan. Apalagi di pertandingan pertama itu paling penting kalau kita bisa menang. Ya kan? Oke. Itu aja. Oke, kita jangan bahas dulu putaran keempat nih. Ya, jangan bahas dulu putaran keempat. Artinya bahwa sekarang kita lupakan kita kalah 0-6 dari Jepang. Ya kan, kita tatap ke depan di putaran keempat masih ada lagi. Artinya bahwa masih ada lagi pertandingan yang lebih berat yang harus kita hadapi, harus butuh lebih fokus. Betul. Tapi sebelum itu kita minum dulu sebentar lah. Susu.